Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalam. Sakit yang berat itu biasanya menggoncangkan jiwa dan orang bisa stres. Saya pernah mengalami suatu saat penglihatan mata saya itu turun drastis. Lalu ketika dokter mengatakan Romo tidak akan buta total, tetapi tidak akan sembuh sampai sepanjang hidupnya. Lalu ada beberapa pengalaman di mana saya diteguhkan justru ketika saya bertemu dengan umat atau pribadi yang boleh saya katakan lebih parah daripada saya. Suatu saat saya ketemu dengan umat yang butanya itu sejak lahir. Dalam obrolan itu suatu saat sampai kepada obrolan yang sangat dalam. Lalu saya tanya begini, Mas, menurut jenengan, menurut kamu itu apakah yang lebih parah atau lebih malang daripada dilahirkan buta? Dia masih nggak jawab. Lalu saya ulangi, mungkin saya pikir nggak dengar. Apakah yang lebih parah atau malang daripada kita itu dilahirkan buta atau sulit melihat? Lalu sambil senyum dia katakan begini, ada Romo. Orang itu adalah orang yang bisa melihat tetapi tidak punya tujuan hidup. Orang yang bisa melihat tetapi tidak punya tujuan hidup. Gitu saya langsung tercerahkan dalam arti. Lalu dia melanjutkan dengan sederhana begini, tujuan hidup itu lebih penting daripada hanya sekedar melihat, bisa mendengar, atau sekedar dibandingkan dengan harta, dibandingkan dengan milik, dibandingkan dengan kenikmatan, dibandingkan dengan kehormatan dan sebagainya. Katanya kalau kita punya tujuan hidup, itu kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan lebih bahagia meskipun saya tidak bisa melihat. Bagi saya ini jawaban yang luar biasa. Lalu apa yang bisa kita renungkan? Mungkin kita sekarang boleh bertanya begini, saya bahagia atau tidak? Bertanyalah sendiri-sendiri, saya bahagia enggak sekarang? Lalu ukuran kebahagiaan kita itu apa? Apakah yang hanya tampak ini saja? Soal keren, ganteng, bisa lihat, punya sesuatu yang banyak, saya terkenal, lalu saya dihormati. Apakah itu? Lalu kalau ditanya, misalnya saya ditanya, Romo sekarang bahagia tidak? Saya jawab saya bahagia. Romo punya tujuan yang jelas? Punya. Dan saya bisa menyebut dengan jelas, dan saya kira ini bukan hanya untuk saya tetapi untuk kita. Kalau kita orang beriman dan orang Kristen ditanya tujuan kita apa? Tujuan hidupmu. Tujuan hidup kita itu adalah Yesus. Mendengarkan dan melaksanakan sabda Yesus itu pasti selamat. Berarti tujuan saya adalah kehidupan kekal. Yesus yang menjamin itu karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Maka saudara-saudari, tidak heran kalau orang-orang atau pribadi-pribadi seperti Fransiskus Xaverius atau santo-santo yang lainlah berani meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus, untuk mewartakan Injil. Santo Fransiskus itu siapa sih? Orang kaya itu, orang yang berpendidikan tinggi, terkenal. Tetapi dia berani meninggalkan semuanya karena ukuran kebahagiaannya itu bukan itu. Tujuan hidupnya jelas, Yesus, ikut Yesus. Maka ini sama dengan kita sebagai orang Kristiani. Nah, kegembiraan yang kita alami karena kita menemukan tujuan hidup yang jelas itu, panggilannya juga jelas. Kita diajak untuk mewartakan Injil, mewartakan sukacita itu, dan itulah yang diminta oleh Yesus hari ini. Bukan hanya kepada para murid waktu itu, tetapi kepada kita semua. Kasih yang kita alami bersama dengan Yesus harus kita bagikan juga kepada setiap orang yang kita jumpai dan yang kita layani.
Lewat apa? Banyak hal. Saudara-saudari bisa menyebut sendiri, bisa mengalami sendiri, lewat pelayanan, lewat tugas, kewajiban kita masing-masing. Ketika kita diberi tugas hidup di dunia ini, entah sebagai orang tua, mungkin juga sebagai pengajar, pendidik, atau sebagai pemimpin dan sebagainya, maka mari kita sediakan hidup kita supaya dipakai Yesus juga untuk menjadi pewarta kabar sukacita itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.